Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itu tepat dialamatkan untuk selebgram Lisa Mariana. Bagaimana tidak, awal Oktober 2025, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap RK di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Sebulan kemudian, 6 November 2025, Polda Jawa Barat menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus video syur. Untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jawa Barat ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga LM, sehingga kita proses yang pertama dulu yang dilakukan di Bareskrim kita akan selesaikan dulu ya, karena itu sudah kita berikan bukti ya pada saat kegiatan itu yang bersangkutan sadar itu sudah betul-betul diliput sendiri ya. Kalau bentuk aplikasinya ini nanti akan kita dalami, tapi yang pasti bersangkutan sebagai pelaku keduanya secara sengaja merekam kegiatan tersebut. Akhirnya tampang Amar Zoni terekspos ke publik setelah 3 pekan menjalani penahanan di sel khusus Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Bersama 5 terdakwa lain, Amar Zoni mengikuti persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama persidangan daring itu, tangan Amar terborgol dan di belakangnya dijaga petugas. Meski demikian, beberapa kali terlihat Amar tersenyum dan berkelakar, sehingga membuat terdakwa lainnya tertawa. Muhammad Amar Akbar. Muhammad Amar Akbar sehat. Sehat enggak? Dengar nggak suara kita di sini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Meski hanya melihat di layar monitor, namun kehadiran Amar pada sidang online kemarin menjadi obat rindu bagi keluarga dan juga Kamelia. Karena sejak Amar dipindah ke Nusa Kambangan, keluarga belum sekalipun melihat sosok Amar. Ya pastilah kangen banget ya, karena kan baru pertama kali ini ya, terakhir waktu udah lama. Sama saya kita. Iya. Jadi di bulan Agustus ya terakhir kita ya. Iya, terakhir Agustus. Sama ya. Panji. Pas ngeliat lagi Waktu itu. mau mengajukan remisi. Iya. Gitu. Berubah ya, agak berubah terus. Bibi. Ya. Tapi alhamdulillahnya sehat sih, ya sehat-sehat. Memang dari keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana. Pada sidang daring kemarin, Amar mengungkapkan kondisi yang dialaminya sebagai tahanan high risk, menghuni one man one cell kepada majelis hakim. Aktor 32 tahun itu kembali meminta kepada majelis hakim agar penahanan dirinya dikembalikan ke Jakarta dan bisa mengikuti persidangan secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline, sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung. Ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline, karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan. Setelah melihat sosok Amar di persidangan serta mendengar ceritanya menjalani penahanan di Nusa Kambangan, keluarga pun semakin ngotot meminta penahanan Amar dipindah ke Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan pada diri Amar. Katanya bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana. Ya seorang adik pasti kalau misalkan
nanya perasaannya gimana, sakit banget. Dan kemarin publik lagi-lagi disuguhkan pemandangan kesetiaan Camelia dalam mengawal dan memperhatikan Amar Zoni. Menyaksikan itu, adik Amar, Aditya Zoni, berharap Camelia sabar dan tetap setia menunggu Amar bebas dari menjalani hukuman, lalu mengakhirinya dengan pernikahan. Wah, jangan diragukan, tulisannya saya waktu itu sempat ngomong kan, waktu itu kan saya nggak mau ikut campur ya hubungannya Bang Amar sama dokter. Cuman tapi saat ini saya melihatnya luar biasa tulus banget ya. Saya dukung 1000%. Mudah-mudahan sampai ke pelaminan ya, menikah ya, mudah-mudahan bahagia dua-duanya. Saya doain yang terbaik. Di saat Amar Zoni sedang berupaya mencari keadilan agar dipindahkan dari Nusa Kambangan, di saat itu pula Leonardo Arya alias Onadio Leonardo memulai proses rehabilitasi di sebuah panti rehabilitasi di Jakarta Selatan. Ya, nasib Onat lebih beruntung karena suami baby Priscilia itu hanya asesmennya dinyatakan sebagai pemakai narkoba. Sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan. Hingga 3 bulan ke depan, Onat menjalani rehabilitasi. Selama itu juga Onat harus terpisah dari keluarga, teman dan sahabat, serta aktivitas rutinnya. Meski Onat sudah direhabilitasi, namun terjerumusnya Onat pada narkoba sangat disayangkan oleh Deddy Corbuzier dan Habib Jafar. Dua sahabatnya Onat itu tak dapat menyembunyikan kekecewaannya ketika mendapat kabar Onat ditangkap polisi karena kasus narkoba. Hamish Daud tak benar-benar menutup mata dan telinga. Didampingi kuasa hukumnya, suami penyanyi Raisa itu akhirnya angkat bicara setelah berdiam beberapa waktu. Hamish menanggapi kasus perceraiannya dengan Raisa dengan menepis isu adanya orang ketiga. Saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Ya susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya. Tapi ya karena saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk lurusin nama saya dan semuanya. Untuk proses perceraian sudah sepakat, musyawarah, mufakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kita perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga. Jadi tidak ada. Karena kami sudah, sebelum case ini berjalan, kami sudah mendapatkan informasi dari Hamish sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik dan sudah keputusan dari pihak masing-masing keluarga dan sudah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan dengan baik. Hamish Daud boleh saja membantah semua tudingan miring tentang dirinya, bahkan melaporkannya pada polisi. Lalu bagaimana dengan kondisi Bunda Risa Ria Mariati yang semakin drop buntut kejadian buruk yang menimpa rumah tangga putrinya, hingga harus dirawat lebih intensif? Pria asal Australia itu buru-buru menegaskan ia akan bertanggung jawab ikut menenangkan ibu mertuanya. Ya, ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan disitu untuk support dia selama-lamanya, mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Dan saya pengen jaga itu.